Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mayada, nomor Stanbook A111200079. Saya dari kelas B, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan sebuah artikel dengan judul Prosa, Fiksi, dan Drama guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Prosa, Fiksi, dan Drama. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian A, pengertian prosa, fiksi, dan drama. Prosa dalam kesusastraan sering disebut juga dengan istilah fiksi. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris, yakni proses. Prosa atau fiksi memiliki arti sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, hayalan, tidak berdasarkan kenyataan, atau dapat juga berarti suatu kenyataan yang lahir berdasarkan hayalan. Secara umum, prosa atau fiksi memiliki arti sebuah cerita rekaan yang kisahnya mempunyai aspek tokoh, alur, tema, dan pusat pengisahan yang keseluruhannya dihasilkan oleh daya imajinasi pengarang. Cerita fiksi dihasilkan oleh daya imajinasi pengarang, maka seluruh aspek yang ada di dalam sebuah prosa tentunya berdasarkan khayalan. Usaha penciptaan peristiwa ataupun tokoh sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi dalam cerita tersebut dapat ditinjau dari dua faktor utama. Yang pertama, faktor proses. Proses penciptaan dilihat dari subjektivitas sastrawan saat memproses alam sekitarnya dan dengan imajinasinya. Yang kedua, faktor sumber penciptaan. Semua hal yang terjadi di dalam semesta, terutama yang berlangsung di sekitar kehidupan pengarangnya. Subjektivitas pengarang turut menentukan bobot sebuah fiksi. Semakin tajam imajinasi pengarang ketika menciptakan permasalahan dalam cerita, biasanya semakin berbobot fiksi tersebut. Dengan demikian, maka semakin terintegrasi pula pengarang tersebut sebagai seorang sastrawan, maka semakin terintegrasi pula pengarang tersebut, keindahan dan manfaat yang tercipta dalam sebuah fiksi dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan berbobot setidaknya sebuah karya sastra. Ketika membaca sebuah fiksi, agaknya kita tenggelam ke dalam dunia hayalan, karena secara fisik diam tetapi secara batin sangat aktif untuk mengikuti sejauh imajinasi yang diciptakan pengarang. Bagian B, jenis-jenis prosa atau jenis-jenis prosa dan fiksi. Ditinjau dari segi penyebarannya, prosa fiksi dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni prosa lama atau tradisional dan prosa modern. Prosa tradisional lebih sering dikenal dengan prosa lisan, sementara prosa modern dikenal dengan prosa tulisan. Fiksi tradisional lebih mengandalkan oral gestur yang awalnya berkembang dalam masyarakat daerah yang belum memiliki tradisi tulis. Prosa lama. Untuk mengenal fiksi tradisional dapat dilihat ciri-ciri dari fiksi tersebut, yakni interpolasi, penambahan atau pengisian unsur-unsur baru pada bahan cerita. Varian, suatu versi yang mempunyai perbedaan pokok dengan versi cerita lainnya. Dalam versi ini memiliki ciri penyebarannya dari mulut ke mulut, versinya berbeda-beda, bersifat anonim, dan menciptakan manfaat. Dalam kesastraan, prosa lama muncul sebagai tradisi lisan. Pada prosa lama dikenal yang pertama dongeng, yang kedua mite, yang ketiga legenda, yang keempat fabel, yang kelima hikayat, yang keenam cerita penggeliat hati, dan yang ketujuh cerita perumpamaan. Dongeng adalah cerita yang sepenuhnya merupakan hasil imajinasi atau khayalan pengarang yang diceritakan seluruhnya belum pernah terjadi. Sedangkan fabel adalah cerita rekaan tentang binatang dan dilakukan atau para pelakunya binatang yang diperlakukan seperti manusia. Hikayat adalah cerita baik sejarah maupun cerita roman fiktif yang dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Legenda adalah dongeng tentang suatu kejadian alam, asal-usul suatu tempat, benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Mite adalah cerita yang mengandung atau berlatar belakang sejarah atau hal yang sudah dipercayai orang banyak bahwa cerita tersebut pernah terjadi dan mengandung hal-hal gaib. Prosa modern. Dari khasanah sastra modern, dikenal adanya beberapa jenis karya prosa fiksi, yakni novel dan cerita pendek. Perbedaan antara cerpen dengan novel harus dilihat dari kekhasan strukturnya dan karakteristik permasalahannya.
Cerpen hanya mengungkapkan kesatuan permasalahan saja, yakni dengan mengungkapkan sebuah permasalahan disertai dengan faktor penyebab dan akibatnya. Sedangkan novel memuat beberapa kesatuan permasalahan yang berbentuk rantai permasalahan diikuti faktor penyebab dan akibatnya. Peristiwa yang terjadi dapat terulang kembali dengan melihat akibat yang muncul sebagai penyebab permasalahan lain muncul. Secara sederhana, perbedaan tersebut dapat terlihat bahwa cerpen mengutamakan penyajian lintasan peristiwa untuk merangkum sebuah permasalahan. Sebaliknya, novel mengutamakan kesempurnaan penyajian peristiwa untuk menyajikannya. Dari berbagai agam cerpen yang berkembang dapat digolongkan atas. Yang pertama, cerpen absurd. Cerpen yang tidak masuk akal atau cerpen yang mustahil terjadi, contoh Superman. Yang kedua, cerpen suasana batin. Cerpen yang mampu membawa pembaca masuk ke dalam suasana batin, seakan-akan kita menjadi tokoh tersebut. Yang ketiga, cerita anak. Cerita yang ditulis untuk anak-anak sesuai dengan usianya. Bentuknya bisa serial atau cerita bergambar. Cerita keajaiban, yakni cerita sihir dan peri gaib yang biasanya melibatkan unsur percintaan dan petualangan. Cerita fantasi, menggambarkan dunia yang tidak nyata, menceritakan hal-hal yang aneh, menggambarkan suasana yang asing dan peristiwa yang sukar diterima akal. Cerita fiksi ilmu pengetahuan, cerita dengan unsur fantasi yang didasarkan pada hipotesis tentang ramalan yang masuk akal berdasarkan pengetahuan, teori, dan spekulasi ilmiah. Selanjutnya, ragam fiksi modern yakni novel. Novel Indonesia terbagi atas novel yang terintegrasi dan yang tidak terintegrasi. Novel terintegrasi adalah novel yang menyajikan struktur yang mendukung sistem sosial ekonomi yang ada, sedangkan novel tak terintegrasi adalah novel yang tidak mendukung sistem sosial ekonomi. Selanjutnya, novel tak terintegrasi. Novel tak terintegrasi berasal dari anggapan bahwa karya sastra berisi ajaran yang, baik secara langsung maupun tak langsung, mendukung sistem sosial ekonomi. Selanjutnya, novel yang tak terintegrasi. Novel yang tak terintegrasi adalah novel yang tidak mendukung secara langsung sistem sosial ekonomi masyarakat di mana karya sastra itu lahir. Hal ini muncul atas dasar kesadaran. Selanjutnya, unsur-unsur pembangun fiksi. Yang pertama, unsur ekstrinsik. Unsur yang membangun sebuah fiksi yang berasal dari luar sastra. Unsur ekstrinsik fisik yang utama adalah pengarang, sensitivitas pengarang, pandangan hidup pengarang, tata nilai masyarakat, ideologi, konvensi budaya, konvensi sastra, dan konvensi bahasa. Selanjutnya, unsur pembangun fiksi. Yang pertama, unsur ekstrinsik, unsur yang membangun sebuah fiksi yang berasal dari luar sastra. Unsur ekstrinsik fisik yang utama adalah pengarang, sensitivitas pengarang, pandangan hidup pengarang, tata nilai masyarakat, ideologi, konvensi budaya, konvensi sastra, dan konvensi bahasa. Yang kedua, unsur intrinsik. Unsur yang membangun dari dalam fiksi tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yakni unsur bentuk dan unsur isi, atau lebih dikenal dengan unsur fisik dan unsur mental. Unsur bentuk fisik terdiri atas alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Unsur isi atau mental terdiri atas tema dan amanat. Plot, cara pengarang menyusun dan menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam suatu cerita sastra yang berdasarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Plot cerita tidak selalu berurutan. Pengarang yang kreatif akan menyusun peristiwa cerita sehingga cerita menjadi absurd. Elemen-elemen plot. Situation, memaparkan peristiwa. Generation, peristiwa mulai bergerak. Rising action, keadaan mulai memuncak. Klimaks, peristiwa memuncak. Denouement, pelarian atau pemecahan persoalan. Penokohan, cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan watak tokohnya dalam cerita. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam cerita. Berdasarkan fungsinya, tokoh dibedakan menjadi tokoh sentral dan tokoh bawahan. Tokoh dan penokohan dalam cerita dikenal yang pertama protagonis dan yang kedua antagonis. Tokoh protagonis selalu menjadi tokoh yang sentral dan menjadi pusat sorotan di dalam kisahan. Untuk menentukan tokoh utama bukan dari frekuensi kemunculannya, melainkan intensitas keterlibatan tokoh dalam peristiwa yang membangun cerita.
Tokoh antagonis atau tokoh lawan juga termasuk tokoh sentral. Tokoh antagonis merupakan penentang tokoh utama. Tokoh ini mewakili pihak yang jahat atau yang salah. Yang selanjutnya, apresiasi prosa Indonesia. Kata apresiasi secara harfiah berarti penghargaan terhadap suatu objek, hal, kejadian, ataupun peristiwa. Apresiasi itu berarti memberi penghargaan dengan sebaik-baiknya dan subjektif mungkin terhadap karya sastra, khususnya prosa itu. Penghargaan yang subjektif mungkin artinya penghargaan itu dilakukan setelah karya sastra itu kita baca, kita telaah unsur-unsur pembentuknya, dan kita tafsirkan berdasarkan wawasan dan visi kita terhadap karya sastra itu. Dalam apresiasi dengan tujuan memberikan penghargaan terhadap karya prosa itu, kita haruslah bisa membongkar dan menerangjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan ukuran keindahan dan kelebihan karya prosa itu. Dengan demikian, penghargaan yang diberikan dapat diharapkan bersifat tepat dan objektif. Apresiasi dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan. Yang pertama, tahap penikmatan atau menyenangi. Yang kedua, tahap penghargaan. Yang ketiga, tahap penghayatan. Yang keempat, tahap penerapan. Karya prosa modern Indonesia dimulai dari buku-buku terbitan Balai Pustaka seperti Si Jamin dan Si Johan, Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Sai'ah, Pihaj, Sengsara, Membawa Nikmat, dan sebagainya. Prosa-prosa produk zaman Balai Pustaka kebanyakan karya mengangkat persoalan adat sebagai tema dan belum mengangkat masalah sosial budaya. Zaman Balai Pustaka dilanjutkan oleh yang disebut Angkatan Pujangga Baru. Prosa pada angkatan ini sudah tidak banyak lagi bertemakan adat atau pertentangan adat, tetapi sudah mengangkat juga persoalan sosial seperti dalam roman layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana yang mengangkat masalah emansipasi wanita. Selanjutnya, drama. Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Drama dapat dikelompokkan atas dua jenis, drama prosa dan drama puisi. Secara etimologis, kata drama berasal dari bahasa Yunani, asal katanya dramoi, artinya menirukan perbuatan yang mengutamakan gerak. Menurut kamus, drama adalah suatu karangan dalam bentuk prosa atau fiksi yang disajikan dalam dialog atau pantomim. Drama suatu cerita yang mengandung konflik tokoh yang dipentaskan. Unsur-unsur yang membangun drama. Sebagai suatu karya literer, drama mempunyai unsur pembangun, yakni premis, tema atau ide sebuah cerita yang menjadikan masalah yang dibicarakan dalam kisah naskah drama. Plot atau alur, sambung sinambung peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat atau kausalitas dalam sebuah naskah drama. Perwatakan, bagaimana tokoh cerita menekankan watak peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam sebuah naskah drama. Dialog, cipta sastra yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Sebagai karya non-literer, drama mempunyai unsur-unsur pembangun sebagai berikut. Yang pertama, dekorasi. Yang kedua, tata busana. Yang ketiga, tata rias. Yang keempat, tata lampu. Yang kelima, tata musik. Yang keenam, aktor. Dan yang ketujuh, tempat pertunjukan atau pentas. Selanjutnya, penonton. Penonton merupakan unsur yang turut menentukan pementasan drama. Drama tidak akan berarti apa-apa bila tidak disaksikan oleh penonton. Itulah tadi pemaparan artikel dari saya. Berikutnya saya akan memberikan komentar terhadap artikel yang baru saja saya paparkan. Pada artikel yang baru saja saya paparkan sudah sangat bagus, akan tetapi jika dibandingkan dengan artikel yang berjudul Teori Prosa Fiksi Cerpen dan Drama yang ditulis oleh Hafidah, lebih lengkap dan lebih terperinci isinya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.